Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farfana Malinda Apsari dari Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Oke, kali ini saya akan meresum dua materi dari mata kuliah Psikologi Komunikasi Dakwah. Langsung saja kita ke materi yang pertama. Di materi yang pertama ada teori-teori komunikator, di mana di teori-teori komunikator ini kita mempelajari tentang bagaimana individu bertindak sebagai komunikator dalam proses komunikasi. Nah, dalam proses komunikasi ini maka timbul beberapa pertanyaan. Salah satu pertanyaannya mungkin bagaimana karakter turut mempengaruhi perilaku komunikasi seseorang. Lanjut. Oke, ada traits theory. Traits theory sendiri yaitu karakter atau sifat yang mempengaruhi perilaku komunikasi. Di traits theory ini akan dibagi menjadi 3. Yang pertama ada conversational narcissism, yang kedua ada argumentative nerve, dan yang ketiga ada social and communication anxiety. Oke, kita lanjut yang pertama yaitu tentang conversational narcissism, di mana para komunikator yang mempunyai sifat ini maka ia akan cenderung mengarahkan percakapan itu akan selalu membahas tentang dirinya. Mereka juga tidak terlalu responsif terhadap orang yang diajak berkomunikasi. Yang kedua yaitu ada argumentative nerve, yang mana apabila komunikator mempunyai sifat ini, maka komunikator ini cenderung membahas tentang topik yang berujung pada kontroversial. Mereka juga memiliki sudut pandang sendiri, sehingga ia menyalahkan pandangan yang bertentangan dengan mereka, dengan pendapatnya si yang mempunyai sifat ini. Lanjut, yaitu ada social and communication anxiety. Ada kecemasan dalam berkomunikasi itu ada. Komunikasi dengan sifat ini, dengan kita mempunyai sifat ini, maka kita akan lebih cenderung menghindari pembicaraan. Memiliki kecemasan berinteraksi dan mempunyai sifat pemalu. Kecemasan merupakan gejala yang umum, tetapi non-spesifik yang merupakan salah satu emosi yang paling menimbulkan stres yang dirasakan oleh banyak orang. Hal itu terjadi di berbagai dunia kerja, seperti karyawan, buruh, pegawai, bahkan di dunia pendidikan. Kadang-kadang kecemasan juga disebut dengan ketakutan atau perasaan gugup dan merupakan bagian dari kondisi manusia yang mana akan dianggap mengancam keberadaan individu itu. Setiap orang pasti pernah mengalami kecemasan pada saat-saat tertentu dan dengan tingkat yang berbeda-beda. Hal tersebut mungkin saja terjadi karena individu merasa tidak memiliki kemampuan untuk menghadapi hal yang mungkin menimpanya di kemudian hari. Maka dari itu, orang mempunyai sifat ini, maka ketika ia berkomunikasi dengan seseorang mungkin akan sedikit rasa cemas yang lebih mendominasi di dalam dirinya. Oke, selanjutnya ada belief, attitude, and values. Di belief, attitude, and values yaitu apa sih yang harus kita anukan di komunikasi ini? Yang pertama, ada sikap mental, yang mana di sikap mental kita ini akan melahirkan tindakan. Ketika sudah melahirkan tindakan, maka tindakan itu akan dilakukan berulang-ulang kali. Tindakan yang dilakukan berulang-ulang kali akan melahirkan kebiasaan. Kebiasaan akan menjadi darah daging. Kebiasaan yang sudah mendarah daging akan melahirkan watak. Maka watak yang dilakukan berulang-ulang kali akan menjadikan budaya. Contohnya saja orang mempunyai rasa pede, orang yang ramah, orang yang mungkin agak sedikit kurang sabar, seperti itu. Selanjutnya,
Selanjutnya yaitu tema kedua. Tema kedua yaitu sendiri tentang komunikasi kelompok. Definisi dari komunikasi kelompok itu yaitu komunikasi kelompok adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan di antara anggota kelompok. Komunikasi kelompok merupakan interaksi tatap muka dari 3 atau lebih dari seseorang. Yang gunanya apa? Gunanya untuk memperoleh maksud ataupun tujuan yang dikehendaki, seperti berbagi informasi, pemeliharaan diri, atau pemecahan dalam masalah. Di dalam komunikasi kelompok tidak saja mulus, pasti ada masalah dalam dinamika kelompok. Yang pertama mungkin saja dalam kepemimpinan. Yang kedua ada pengambilan keputusan dan pemecahan masalah, atau biasa disebut decision making. Yang ketiga, kurangnya dalam berkomunikasi antar kelompok. Yang keempat, terdapat konflik di dalam kelompok itu sendiri. Cukup sekian resum dari 2 materi pada mata kuliah Psikologi Komunikasi Dakwah. Semoga dengan 2 kesimpulan dari materi-materi tersebut, kita bisa mengambil hikmahnya. Baik, sekian dari saya. Apabila ada salahnya, mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.